Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya masih membahas terkait Guru Supriyani menanti vonis yang rencananya sidang vonis akan dilaksanakan hari Senin 25 November mendatang. Bersama kami, praktisi hukum Edwin Partogi dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, ini judulnya pledoi ini menarik buat saya. Orang susah harus salah. Ini mencerminkan isi hati, suara hati seorang Guru Supriyani. Artinya ada tekanan, ada penderitaan. Nah, kalau kita kesampingkan dulu soal bukti-bukti atau hasil yang disampaikan oleh dokter forensik terhadap benda tumpul itu, ada perspektif lain nggak kalau bicara soal keadilan dari kacamata Guru Supriyani yang bisa Anda sampaikan? Uniknya begini ya, bahwa saya terus terang dengan segala hormat, termasuk ke otoritas PGRI, tempat saya bernaung sekalipun, saya tidak memberikan ruang kompromi sekecil apapun terhadap yang namanya kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Sehingga saya sekali lagi juga tidak bisa memberikan pembenaran terhadap klaim bahwa kekerasan fisik, pukulankah, jewerankah adalah dalam rangka mendidik. Saya tidak mendukung pernyataan itu. Namun, apa boleh buat, pada saat yang sama kita dihadapkan pada yang namanya jurisprudensi ya, dalam sebuah persidangan ketika diputus bahwa ketika anggaplah seorang guru yang menjatuhkan hukuman, mungkin juga termasuk hukuman fisik kepada siswa, sepanjang itu ditujukan untuk mendidik, maka tidak dipidana. Saya tidak bersepakat dengan hal itu. Bagi saya, kekerasan apapun dilakukan oleh siapapun terhadap anak itu adalah pidana. Dengan niat apapun? Dengan niat apapun. Tanpa pengecualian sama sekali. Sebentar. Namun ada namunnya. Namunnya ini. Dalam hukum, Bang Edwin pasti lebih paham, ada yang namanya hal-hal yang bisa dianggap sebagai alasan pemaaf, ada pula hal yang dianggap sebagai alasan pembenar. Tinggal lagi nanti hakim menyimpulkan apakah pidana yang satu ini, yaitu perbuatan pidana berupa menghukum anak secara fisik, patutkah dimaafkan, patutkah dibenarkan. Itu dia. Tetapi by default, kekerasan fisik terhadap anak oleh siapapun, dengan niat apapun, menurut saya tetap harus diposisikan sebagai pidana. Titik. Saya pinjam statementnya Mas Reza, Bang Edwin. Berarti kan semua hal itu kalau kita lihat dalam konteks pidana, harus dibuktikan dulu kalau memang itu terjadi. Faktanya dalam persidangan, apakah itu mengarah kepada pembuktian yang memang benar terjadi atau masih seperti apa menurut Anda? Ya, lagi-lagi kita tidak mengikuti secara langsung ya. Tetapi argumentasi dari putusan yang disinggung oleh Bang Reza tadi, jurisprudensi tahun 2013, pada Guru Aus Saifuddin, itu memang Mahkamah Agung menyatakan bahwa penindakan atau penertiban atau pendisiplinan oleh guru itu ya itu dibolehkan gitu loh. Dan tidak dipidana. Tidak bisa dipidana. Tidak dipidana gitu loh. Bukan pidana ya. Nah, memang tentu kalau pandangan hukum yang disampaikan Bang Reza saya katakan benar. Tetapi juga pandangan yang lain yang mempunyai batas-batas tentang pengecualian itu juga bisa dikatakan benar, ya kan? Ya kalau Bang Reza dalam posisi hakim agungnya mungkin tetap Bang Reza putus bersalah, gitu kan? Tetapi ya itu tadi subjektif, tentunya ada unsur subjektifnya di situ, sehingga kemudian ada ya dalam pandangan hukum tentu nggak tunggal dalam menafsirkan sesuatu peristiwa, gitu loh. Ya. Dan itu wajar saja, gitu loh. Ya hanya saja kita dalam posisi untuk menunggu atau menantikan otoritas itu mengambil keputusan seperti apa terhadap masalah ini, ya kan? Apakah tadi kita singgung lagi di awal, apakah peristiwa kekerasan oleh Supriyani terhadap anak korban benar terjadi atau tidak, gitu loh. Ya. Apakah peristiwa itu tidak ada, bukan dilakukan oleh Supriyani, atau bukan karena peristiwa pidana, gitu kan? Itu kan juga pertanyaan, gitu loh. Jadi tinggal keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan untuk memutuskan. Hakim percaya atau meyakini dari bukti-bukti itu mengarah pada perbuatan Supriyani yang benar ada sebagaimana dikatakan oleh jaksa penuntut umum, atau meyakini sebagaimana dikatakan oleh pengacara bahwa Supriyani tidak melakukan
yang dituduhkan. Pengamatan Bang Gitu. Edwin belakangan ini dalam menyimak sidang-sidang yang berlangsung di sana, apakah jaksa sangat yakin, firm bahwa memang peristiwa itu terjadi, ada? Dan Ya, bisa membuktikan tentu harusnya kan? tentu ada sisi hal yang meragukan Apa itu? dari keyakinan jaksa bahwa perbuatan itu ada. Sebagaimana juga Bang Reja sebagai saksi, sebagai ahli dalam perkara itu, ya saya juga mengikuti dalam pemberitaan. Ada keterangan anak, ya, yang kualitas keterangan dalam persidangan itu petunjuk, bukan saksi. Itu memberikan keterangan yang berbeda tentang waktu. Iya, iya. Mungkin Bang Reja juga bisa menjelaskan soal yang lain, dari siapa anak itu, di mana duduknya, segala macam itu. Dia menjelaskan soal waktu peristiwa itu terjadi. Iya, iya. Di soal waktu peristiwa terjadi ada perbedaan, gitu loh. Ada yang bilang itu sekitar kurang lebih jam 8, ada yang bilang itu peristiwa jam 10. Sudah pulang. Sudah pulang, padahal jam 10 sudah pulang anak kelas 1, gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya mereka menjadi penting karena mereka adalah orang, anak-anak ini, ya, adalah orang yang berada bersama dalam satu kelas bersama si korban, anak korban. Yeah. Ya. Tetapi keterangan waktunya berbeda, gitu loh. Ini yang membuat kita jadi gampang untuk meyakini peristiwa itu sebenarnya ada atau tidak. Apa memang splitnya ada problemnya cuma ingatan soal waktu saja, tetapi peristiwanya sama, ya kan? Ingatan saya bahwa kita sama-sama ada, bahwa kita di sini sekitar pukul 6, 18, tapi Bang Joni ingatnya pukul 17 misalnya, bukan pukul 18, ya kan? Nah, jadi ada problem waktunya di situ aja, tapi peristiwa yang kita saksikan sama, gitu loh. Bahwa ada 3 kamera segala macam menghadap ke kita. Itu kompleksnya. Nah, Jadi saya ketika memberikan keterangan sebagai ahli itu mencoba untuk menakar kualitas keterangan saksi, keterangan anak-anak itu dengan 3 jenjang gitu ya. Pada jenjang kedua adalah bagaimana saya mencoba menakarnya berdasarkan BAP. Mengejutkan bagi saya Bang Edwin, bahwa 2 anak itu sudah di BAP. Keterangan 2 anak pada 2 BAP yang berbeda itu isinya 100% sama. Fotokopian ya? Saya tidak tahu, 100% sama. tapi waktu beda. Yang jelas diperlihatkan ke saya, dan saya lihat di layar Zoom bahwa kedua keterangan anak itu kata demi kata, kalimat demi kalimat, tanda bacanya semua sama. Copy paste. Mungkin by system kali. Makanya saya pertanyakan di ruang sidang. Idealnya ada verbatimnya. Ada penjelasan lisan yang juga tercatat kata demi kata, disampaikan anak A seperti apa, sampaikan anak B seperti apa. Karena ini kan berarti sebuah simpulan kan, simpulan dari penyidik. Pertanyaan, siapa yang bisa teryakinkan akan kualitas simpulan dari penyidik? Satu. Yang kedua, siapa yang teryakinkan bahwa kualitas standar berbahasa seorang penyidik adalah sama dengan kualitas standar berbahasa anak kelas 1 SD. Jadi kemungkinan errornya justru mungkin datang sedikit banyak dari penyidik sendiri ketika melakukan penyusunan BAP terhadap 2 anak tersebut. Soal itu hakim harus tahu kan? Itu saya jabarkan dan mudah-mudahan hakim bisa menangkap. Itu bisa dilakukan pemeriksaan verbal namanya. Jadi penyidik maupun pendamping anak itu seharusnya dihadirkan untuk menguji keraguan Bang Reja tadi. Kenapa bisa isi BAP yang sama persis? Gitu. Jadi saksi verbal itu bisa dihadirkan penyidiknya. Kalau dalam konteks anak, ketika melakukan pemeriksaan itu harus ada pendamping. Pendamping itu bisa orang tua, bisa juga pendamping sosial. Gitu. Nah itu ya kalau mau melengkapi menguji kebenaran soal BAP tadi yang dipertanyakan oleh Bang Reja, harusnya dihadirkan untuk meyakinkan hakim bahwa ini terjadi kenapa nih? Kok BAP bisa mirip? Ini kejanggalan terang benderang ya di depan mata ya. Artinya wajar dong kalau kuasa hukumnya Guru Supriyani memberi judul pledoi orang susah harus salah. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan judul seperti itu? Ya, hal yang tak terhindar dari problem penegakan hukum kita. Ada rasa adanya stratifikasi, adanya kasta, gitu. Di mata hukum? Di mata hukum. Adanya expendable, orang yang bisa disingkirkan. Yang dia perlu dihitung. Karena tidak punya akses ekonomi, nggak punya akses politik, ya kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu, praktek hukum seperti itu seperti menjadi keyakinan, menjadi keyakinan bahwa ya begitu faktanya kenyataan. Gitu loh. Ini bukan sebagai sebuah sikap pesimisme bahwa hari Senin Guru Supriyani dan kuasa hukumnya kok
rasa-rasanya ya saya pasti salah ini kalau membaca pledoinya seperti ini. Apa ya, kalau saya Atau disalahkan ini. ya itu lebih pada ini saja, lebih pada decutan Heeh. agar apa yang menjadi sindiran ya dari pledoi itu tidak menjadi kenyataan. Seperti Atau- kuli harus masuk bui gitu ya. Kasus Cirebon itu kuli harus masuk bui. Atau Gitu. gimmick untuk menarik simpati publik mungkin. Boleh Mas Reza? saja, itu kan Boleh bahasa-bahasa saja. retorika, Sah-sah saja kan? bahasa-bahasa Saja. retorika yang Iya. diharapkan bisa memantik emosi publik. Kalau emosi publik dalam kurung citizen maupun netizen sudah terpantik, maka ada model lagi, public opinion model, bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan akan sangat betul-betul membaca kemana gerangan arah angin itu bertiup. Ya. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi, hakim juga tidak mau ketiban pulung, hakim juga punya keluarga, hakim punya masa depan. Sekali dia dihina-dina oleh netizen dan citizen, itu akan tercatat selamanya. Tinggal lagi KY dan EMA mengecek kapan kira-kira calon hakim agung ini bermasalah. Tidak hanya lihat dari dokumen-dokumen resmi, tapi juga dilihat dari hasil pelacakan via online. Ternyata pada tahun sekian, pada perkara ini, hakim sudah dianggap sebagai manusia-manusia yang tidak bisa mewakili Tuhan dalam menciptakan keadilan. Nah, itu kan ya secara manusiawi barangkali juga akan sedikit banyak mempengaruhi kadar nyali seorang hakim. Kalau arah angin sekarang kira-kira sedang... Oh sudah jelas lah. Dari sekian kali saya berbincang dengan penasihat hukum Ibu Supriyani maupun dengan Ibu Supriyani sendiri, termasuk di NTV, memang sulit untuk disangkal bahwa hampir seluruh netizen memberikan dukungan terhadap Ibu Supriyani. Ya. Tinggal lagi bagaimana hakim tetap otonom. Kalaupun putusannya adalah misalnya bebas, itu bukan karena tanda petik terintimidasi oleh netizen, tapi murni karena hasil pembuktian ternyata beda cerita. Artinya yang disampaikan jaksa dalam tuntutannya bahwa Supriyani sedang di atas angin, itu menunjukkan anginnya memang sudah jelas kemana begitu ya? Betul, betul. Ya mirip-mirip juga lah dengan kasus Cirebon kan. Iya, Bagaimana Vina. semua, hampir bisa dikatakan semua rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada para kuli Cirebon itu. Tapi siapa tahu ada anti klimaks di ruang persidangan yang apapun itu tetap secara normatif harus kita hormati. Gitu Bang ya? Ya, gimana Bang Edwin? Anti memang- klimaks bisa terjadi loh. Betul. Jadi dalam konteks hukum normanya hakim itu dalam memutuskan bebas. Gitu. Bebas itu artinya tidak boleh diintervensi. Merdeka. Iya. Tidak boleh diarah-arahkan. Termasuk publik, tidak boleh Termasuk oleh intervensi. publik. Tetapi ada pembatasannya, sebenarnya pengecualiannya. Pengecualian pembatasannya adalah akuntabilitas, integritas, gitu. Kemudian transparansi, ya, profesionalisme. Ya. Itu yang jadi apa ya, bariernya untuk soal kebebasannya tadi. Gitu. Iya. Jadi yang memang menjadi harapan adalah soal keadilan, soal kepastian hukum itu jadi harapan publik gitu. Ya, walaupun juga kadang-kadang antara keadilan dan kepastian hukum itu jadi sesuatu hal yang dipertentangkan. Karena kepastian hukum lebih menunjuk pada hal yang bersifat formil, ya, kepastian hukum. Sementara keadilan itu lebih cenderung ya yang tadi menjawab rasa keadilan masyarakat, gitu. Persepsi masyarakat atas peristiwa tersebut. Gitu. Ya tentu bukan hal yang sulit juga menurut saya hakim itu memutuskan ini karena sebenarnya dua tawaran dari pihak yang bersengketa antara jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Supriyani ini sama-sama berujungnya bebas walaupun bahasa hukumnya beda ya. Tuntutannya lepas, ini bebas. Ya, tapi kan berakhirnya bebas juga. Karena yang ini juga yang lepas ini tidak bisa dibanding, tidak bisa dilakukan uji, nggak bisa dibanding lagi, nggak bisa diusut lagi. Tidak ingin kehilangan muka juga mungkin ya. Di situ juga tidak tentu dampaknya. Dampak lainnya. Di sini juga bebas ya tentu sama-sama outputnya sama. Outputnya sama ya. Walaupun kualitas dari putusan itu punya makna yang berbeda gitu loh. Ya kan kita sampaikan kalau hakim putus lepas perbuatannya Supriyani terbukti. Iya, artinya kan dampaknya dirasakan oleh Guru Supriyani. Bukan hanya Ibu Supriyani, iya kan? anak siswa, anak inisial A itu juga kena. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya nih Bang ya, kalau misalnya Ibu Supriyani di putusannya lepas, perbuatannya ada kan, perbuatan memukul si anak A itu terjadi. Secara otomatis kita akan bernalar kenapa Ibu Supriyani melakukan pemukulan. Pasti klaimnya adalah atau dianggap bahwa karena anak melakukan kenakalan.
Jadi ada seorang anak dengan inisial A yang juga akhirnya sekarang degup jantung ini. Karena boleh jadi putusan hakim nanti akan berkonsekuensi secara tidak langsung. Iya. Dia akan terlabel sebagai anak badung. Begitu badungnya dia, sampai-sampai dia hanya bisa Harus didisiplinkan dengan dengan menggunakan sapu. Iya. Itu negatif juga kan? Sapu atau benda tumpul? Ya intinya dia harus dihukum secara fisik, dibikin sakit badannya agar dia bisa bertindak tanduk baik. Iya, gitu iya. ya. Itu kan berarti sesungguhnya menurut saya tidak hanya tidak menyenangkan bagi Ibu Supriyani, tapi juga tidak menyenangkan bagi si A itu. Kalau putusannya adalah Lepas. Ini bukan soal egonya kuasa hukum keluarga korban, bahwa ingin mungkin tetap menjerat Guru Supriyani tetapi tidak menghukum dia gitu loh. Saya berbincang dengan Ibu Supriyani dan penasihat hukumnya. Terus terang pertanyaan saya agak frontal. Saya persoalkan begini. Ibu Supriyani ini disebut-sebut oleh penasihat hukumnya akan memburu pihak manapun itu yang sudah memenjarakan dia. Oke. Dan akan diburu baik itu dari jalur pidana maupun jalur etik. Izinkan saya bertanya Ibu Supriyani ya. Seorang guru honorer dengan penghasilan maaf hanya 300.000 per bulan. Ya. Sekian kali tertangkap kamera sedang bermuram durja karena masuk penjara. Benarkah Ibu masih cukup punya stamina untuk memburu. nantinya memburu siapapun yang sudah memenjarakan Ibu? Sambil tersenyum-senyum gitu, tapi menurut saya bukan senyum yang tulus ya. Pasti ada beban dalam hati. Ya. Beliau tetap bersikukuh mengatakan, ya saya akan memburu mereka. Tapi hati kecil saya mengatakan, saya tetap tidak teryakinkan itu sepenuhnya suara hati dari seorang guru honorer bernama Ibu Supriyani. Itu suara kuasa hukum Saya lewat tidak mulut tahu. Saya tidak Guru tahu. Supriyani. Tapi saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan itu murni mewakili isi hati Ibu Supriyani. Oke.